Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi ibu semuanya. Apa kabarnya? Pada hari ini kita kembali lagi berjumpa di dalam kelas Maya untuk membahas materi pada pemrograman dasar yang selanjutnya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang algoritma ya, pengenalan awal. Apa itu algoritma? Bagaimana contoh algoritma yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini untuk slide-nya Ibu ulangi lagi, mungkin nanti bisa dibaca-baca. Sudah Ibu share juga di classroom dalam bentuk PowerPoint. Sama persis dengan yang sekarang Ibu tampilkan. Untuk pembelajaran diharapkan semuanya perhatian ke classroom ya. Jadi kalau ada diskusi atau apapun itu nanti kita fokusnya di classroom. Jadi lebih gampang nanti kalau mengkomentari dan teman-teman yang lain juga nanti bisa melihat hasil jawaban yang Ibu berikan jika ada salah seorang temannya yang bertanya. Baiklah, ini masih kita lanjut ya, kompetensi dasar kita yang 31 dan keterampilannya 41, algoritma dan program. Nah, ini indikator yang nanti harus dipenuhi oleh siswa. Jadi, contoh minggu lalu kita sudah membuat salah satu alur logika pada kegiatan sehari-hari yang sudah kamu memang biasa lakukan atau sudah pernah melihatnya. Lalu nanti kita menentukan penyajian alur algoritma atau alur logika. Hari ini kita cobakan ya. Lalu membuat alur logika pemrograman komputer itu nanti kita hanya contoh simpel saja karena kita juga belum menggunakan bahasa pemrograman. Nah, tujuan kita pembelajaran dalam 2 minggu ini dia ya. Jadi nanti siswa mampu menjelaskan pengertian algoritma, siswa mampu menjelaskan pengertian program, dan sebagainya. Intinya siswa mempersiapkan diri untuk belajar dalam kondisi seperti ini ya. Mudah-mudahan tidak terlalu lama ya. Jadi apapun yang dilakukan di rumah itu tetap fokus, jangan menghilang di classroom. Jadi Ibu nanti mulai hari ini akan mengecek dengan benar siapa-siapa saja yang belajar dengan tahapan-tahapan yang nanti Ibu lakukan. Dalam waktu 1 bulan, jika ada siswa yang tidak hadir 2 kali saja, itu Ibu anggap nanti dalam 1 bulannya itu kosong ya. Oke, kita ulangi lagi pengertian algoritma, nanti bisa dibaca lagi. Jadi algoritma itu urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Artinya, kalau nanti kita mau membuat suatu pemecahan permasalahan dengan tahapan atau langkah-langkah itu sudah dikatakan namanya algoritma. Tetapi pastikan langkah-langkah yang kita tentukan itu adalah benar, sehingga nanti algoritma kita atau alur logika kita itu dikatakan benar. Lalu pengertian program. Nah, kaitan kita dengan materi yang memang kita akan pelajari itu ada berkaitan dengan program. Program itu apa? Pernyataan komputer, sedangkan metode dan tahapan sistem dalam program adalah algoritma. Jadi, kalau siswa ada melihat tampilan seperti apapun yang ada di komputer ya, itu dikatakan program ya. Jadi kalau sekarang melihat tampilan yang Ibu tampilkan ini apa ini? Ini adalah program ya. Salah satu program. Nah, bagaimana metode membuatnya? Itu dinamakan algoritma. Jadi yang mengerti algoritma yang memang membuat aplikasi. Contoh nih yang PowerPoint ya. Nah, itu dikatakan salah satu adalah program. Bagaimana supaya nanti PowerPoint itu menampilkan hal yang seperti sekarang ini? Itu dinamakan algoritma. Ada tahapannya? Ada. Jadi program ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman. Lalu Bu, kalau misalnya PowerPoint ini dibuat pakai bahasa pemrograman apa? Nah, kalau PowerPoint ini atau Office umumnya itu memang khusus dia buat bahasa pemrograman khusus untuk komputer. Nanti bisa dibaca lagi jenis-jenis bahasa pemrograman. Ada bahasa assembly, ada bahasa interpreter, nanti bisa dibaca-baca. Jadi usahakan siswa itu punya buku pegangan. Tidak buku dalam bentuk real, bisa juga buku e-book ya, mungkin bisa
minta ke temannya yang sudah punya. Kalau memang belum juga diberikan, bisa nanti sesekali ke sekolah pinjam buku yang ada di perpustakaan. Ya, mungkin sistemnya mungkin beda cara peminjamannya. Coba sajalah dipinjam di sekolah yang nggak usah beli dulu ya. Kalau memang nanti keterbatasan keuangan, karena buku untuk yang ilmu komputer ini dia apa namanya? Dia berkembang. Jadi kalau kita hanya punya satu, itu nanti ya terpaku pada ilmu yang ada di situ saja. Jadi bisa disebut bahwa program adalah suatu implementasi dari bahasa pemrograman. Ya, misalnya banyak itu aplikasi-aplikasi yang sekarang jadi itu namanya program. Menggunakan bahasa apa? Banyak. Mungkin ada yang bahasa Java, ada yang bahasa Python, macam-macam ya. Ada yang PHP. Nah, itu salah satu program yang dibuat dari bahasa pemrograman. Nah, ini ada contohnya. Jadi program itu katanya algoritma ditambah bahasa pemrograman dengan struktur data masing-masing bahasa pemrograman. Oke, ini pengertian program lagi ya. Jadi katanya pemrograman itu apa? Ya, programmer itu apa? Nanti di sini dibaca ya. Jadi slide yang Ibu berikan ini kalau bisa dibaca-baca ulang sehingga nanti lebih paham. Kalau tidak paham nanti boleh tanya di classroom. Lalu bagaimana teknik pembuatan algoritma gitu. Jadi pembuatan algoritma itu tidak sembarang. Jadi tujuannya apa? Bagaimana nanti kalau kita membuat algoritma? Ini dia, pembuatan penulisan algoritma tidak tergantung pada bahasa pemrograman. Jadi bebas. Jadi kalau algoritma itu tidak ada kaitannya dengan harus seperti ini bahasanya tidak. Dia bebas. Jadi independen. Apapun itu algoritma yang kita terapkan, itu kita bisa nanti aplikasikan ke dalam berbagai macam bahasa pemrograman. Jadi tidak kaku. Tidak harus bahasa C++, tidak. Jadi algoritma itu bebas. Bebasnya bagaimana? Dia tidak tergantung pada bahasa pemrograman. Jadi kalau kita buat algoritma, itu bisa diterapkan ke semua jenis bahasa pemrograman. Itu ya. Jadi jangan kaku, nanti ikutin bahasa pemrograman satu ini. Nanti kalau kita ganti dengan jenis bahasa yang lain, sudah bingung lagi kita. Tidak, kalau algoritma tidak seperti itu. Lalu notasi algoritma dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Nah, ya seperti Ibu katakan tadi. Jadi notasi-notasi yang di dalam algoritma itu bersifat umum. Misalnya baca. Kalau baca itu nanti di bahasa C++ apa istilahnya. Kalau nanti di Pascal apa istilah baca itu. Lalu nanti kalau bahasa Java baca itu apa. Jadi tidak kaku. Notasi yang dipakai itu ya, bisa nanti kita terjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Lalu, apapun bahasa pemrogramannya, output yang akan dikeluarkan sama karena algoritmanya sama. Nah, itu yang penting ya. Jadi algoritma itu seperti langkah-langkah umum, tahapan umum. Kalau kata-kata yang di sana itu mirip dengan salah satu bahasa pemrograman, bukan berarti nanti itu wajib atau memang itu harus seperti bahasa pemrograman tersebut. Tidak. Sudah, nanti ada contohnya ya. Hal yang perlu diperhatikan saat membuat algoritma. Nah, ini dia ya. Nanti dibaca-baca lagi, Bu. Yang ini nggak ngerti maksudnya. Jadi teks algoritma berisi deskripsi langkah-langkah penyelesaian masalah. Kalau kemarin minggu lalu kita mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, usahakan bahasa teks yang ada di sana itu dipahami oleh orang lain gitu. Jadi jangan asal tulis saja ya. Jadi jelas, bahasanya itu jelas gitu. Setelah ini apa? Setelah ini apa? Jadi deskripsi tersebut dapat ditulis dalam notasi apapun, asalkan mudah dimengerti dan dipahami. Jadi kalau kita buat langkah-langkah penyelesaian masalah, hanya kita sendiri yang paham, nanti orang susah mau mengaplikasikannya ke dalam bahasa pemrograman gitu. Ya, nanti waktu membuat algoritma pemrograman, kata-katanya itu harus jelas. Jadi tidak kita saja yang mengerti, orang lain nggak mengerti. Itu ya. Lalu
Tidak ada notasi yang baku. Ya, itu tadi seperti Ibu katakan. Notasinya itu tidak harus begini, tidak harus begitu, gitu ya. Jadi bebas, dalam artian dia secara umum nanti bisa digunakan dalam bahasa pemrograman. Udah? Notasi yang digunakan dalam menulis algoritma disebut notasi algoritmik. Setiap orang dapat membuat aturan penulisan dan notasi algoritmik sendiri. Hal ini dikarenakan teks algoritma tidak sama dengan teks program, itu ya. Jadi pokoknya nanti dibuat algoritma untuk programnya itu memang bisa dipahami. Cuma nanti ada caranya, ada tekniknya, gitu ya. Jadi nanti cara penyajian algoritma juga ada tekniknya, ada cara penulisannya. Namun, supaya notasi algoritmik mudah ditranslasikan, mudah diterjemahkan ke dalam notasi bahasa pemrograman tertentu, sebaiknya notasi algoritmik tersebut berkorespondensi dengan notasi bahasa pemrograman secara umum, yang seperti Ibu katakan tadi. Nanti kalau kita mau buat di sana write itu kan tulis. Kalau tulis, bagaimana nanti di bahasa yang ini, kan gitu ya. Kalau tulis nanti bagaimana menerjemahkannya ke dalam bahasa pemrograman yang ini. Nah, itu nanti dibuat secara umum. Jadi bukan itu kalau sudah seperti itu, itu bahasanya ini, tidak ya. Jadi lebih koresponden itu ada kaitannya ya, ada kesinambungannya gitu ya. Ada bersinergi. Jadi nanti kita membuat alur logika atau algoritma itu perhatikan dalam bahasanya atau teks yang kita pilih. Oke. Sudah? Kemudian ini lagi. Jadi ada banyak ya, nanti dibaca-baca ya, diperhatikan. Kalau sudah kita masuk ke dalam bahasa pemrogramannya, itu harus diperhatikan. Kita lanjut. Ini juga, nanti kalau sudah masuk ke dalam bahasa pemrograman, ini penting ya, yang poin-poin A, B, C, D, E, F ini penting gitu ya. Sudah? Nanti dibaca-baca saja materi yang sudah ada juga Ibu share dalam bentuk PowerPoint ya. Nah, ini contoh-contoh algoritma yang kita buat dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin ada mungkin yang membuat kue, buat nasi goreng ya. Kalau membuat pakaian enggak ada ya, Ibu lihat contohnya tidak ada. Mungkin yang mengisi voucher, itu ada menginstal HP atau mengaktifkan HP, itu ada Ibu lihat. Ini contoh-contohnya ya. Nah, ini langsung kegiatannya. Oke, ini contoh sedikit aja. Kemudian, nah, struktur algoritma terdiri dari, itu salah ketik ya, terdiri dari 3 bagian. Jadi, yang kemarin sudah membuat algoritma dalam kehidupan sehari-hari, ada yang Ibu koreksi. Jadi, yang penting apa? Judul algoritmanya harus ada. Jadi, kita mau menyelesaikan tahapan apa sih judulnya? Nggak ada, tiba-tiba langsung nomor 1, 2, 3 berikutnya. Tidak ada judulnya, jangan sampai judulnya tidak dibuat. Sehingga nanti apa, kalau judulnya nggak dibuat juga nggak tahu ya proses apa ini, tahapan apa ini yang ditulis gitu. Kemudian bagian deklarasi. Nah, bagian deklarasi, bagian menampilkan semua kebutuhan yang diperlukan dalam algoritma. Misalnya kemarin ada yang mau membuat nasi goreng. Jadi jangan langsung-langsung. Kalau buat nasi goreng itu apa-apa saja yang dibutuhkan. Ya ditulis. Sediakan nasi, mungkin 1 sendok, 1 piring gitu ya kan. Lalu bumbu apanya. Nah, jangan nanti tidak ada deklarasi bahan-bahan yang digunakan, tiba-tiba udah masuk saja kecap, masuk saja sambal, masuk saja minyak. Minyaknya juga tidak disebutkan di dalam bagian deklarasi. Nah, nanti kalau kita buat algoritma khusus untuk pemrograman harus seperti itu. Jadi deklarasikan dulu. Kita butuh variabel apa, ya kan? Kita butuh nanti variabel itu tipe datanya apa, seperti itu ya. Jadi harus dideklarasikan. Jadi jangan nanti langsung proses-proses saja. Nah, ini bagian deskripsi, bagian inti dari sebuah algoritma. Disinilah nanti ada tahapan-tahapannya, mulai dari awal tahapan sampai akhir tahapan. Itu ya. Oke, ingat ini ada 3 struktur yang penting. Ada judul algoritma, ada bagian deklarasi, dan bagian deskripsi atau bagian isinya.
Kemudian, struktur cara penulisan atau penyajian algoritma ada beberapa cara. Yang minggu lalu kita sudah lakukan menggunakan yang bahasa natural, yang paling sederhana. Artinya, bahasa yang kita gunakan dalam kegiatan kita sehari-hari. Itu ya yang kemarin ya, yang kita buat, yang sudah ada tugas dari Ibu, yang sudah ada latihan langsung ya. Jadi, nah itu bahasanya juga harus dimengerti oleh orang lain. Artinya kalimat-kalimatnya harus jelas. Lalu nanti ada cara yang kedua, yang namanya pseudocode. Mungkin ada yang pernah dengar istilah pseudocode ya. Berasal dari kata pseudo dan code. Artinya semua kode atau menyerupai kode program sebenarnya. Nah, yang ke pseudocode ini nanti dia sudah hampir ya mirip kata-kata di dalamnya itu ada bahasa Inggris yang mirip dengan statement kode bahasa pemrograman itu sendiri, tapi sebenarnya bukan ya. Itu pseudocode artinya dia hampir menyerupai kode-kode di dalam bahasa pemrograman. Pseudocode namanya. Lalu ada yang ketiga, cara ketiga flowchart. Mungkin siswa banyak yang mendengar flowchart ya. Ya belajar di komputer ya, itu ada namanya flowchart. Mungkin nanti di sistem komputer juga ada belajar flowchart. Mungkin ya. Lalu di simulasi digital, itu nanti ada belajar tentang flowchart ya, bagan atau simbol-simbol diagram. Jadi penulisan algoritma menggunakan simbol-simbol yang memang sudah standar pada dunia komputer ya. Yang simbol ini disebut dengan flowchart. Jadi penulisan algoritma menggunakan simbol-simbol yang memang sudah standar pada dunia komputer atau penulisan algoritma menggunakan simbol-simbol tertentu. Itu disebut dengan flowchart. Oke, nah nanti siswa Ibu harap membaca tentang cara penulisan penyajian algoritma lebih kurang 15 menit ya. Gunakan sumber belajar yang dimiliki oleh siswa. Jadi setelah nanti penyajian ini, Ibu harap siswa membaca 15 menit tentang penulisan penyajian algoritma. Sudah dibaca-baca-baca-baca. Nanti Ibu akan coba cek and recheck. Misalnya, ya kan? Dina sudah baca 15 menit tentang cara penulisan atau penyajian algoritma. Sumbernya dari mana? Yang sumber belajar yang kamu punya. Yang siswa punya apa aja gitu ya. Jadi Ibu mau lihat nanti Ibu cek. Ibu tanya-tanya mungkin ya. Di mana Bu bertanyanya? Nanti di classroom Ibu bertanya. Jadi Ibu lihat nanti siapa yang ada di classroom. Jadi kalau Ibu panggil nanti saat Ibu beri pertanyaan tiba-tiba siswanya nggak ada menjawab dalam waktu yang Ibu tentukan, itu berarti tidak hadir. Artinya dia memang tidak belajar di classroom. Entah di mana dia belajar. Oke. Siap-siap ya. Jadi nanti baca 15 menit tentang cara penyajian algoritma. Sumber belajarnya dicari di mana saja. Lalu dibuatlah ringkasan sendiri. Nanti saat Ibu tanya, ya minimal kan gitu, minimal tahu. Tapi materinya tentang cara penulisan penyajian algoritma ya, jangan yang lain-lain ya. Oke, dipersiapkan ya. Nanti kalau sudah yakin Ibu ini sudah dipersiapkan, ya nanti Ibu tanya satu persatu ya. Yang lain kelihatan nggak Bu pertanyaannya teman-teman? Yang enggak, karena itu Bu tanya langsung ke siswanya. Oke, bersambung ya. Jadi lakukan dulu literasi. Setelah itu nanti kita lanjutkan ke materi literasi 2. Oke, see you. Nanti kita ketemu lagi di literasi materi 2 pada hari ini juga ya. Jadi Ibu beri waktu lebih kurang 15 menit untuk persiapan baca-baca. Setelah itu nanti Ibu akan bertanya langsung ke siswanya apa yang sudah dibaca, apa yang sudah dipahami dalam hal cara penyajian atau penulisan algoritma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.